Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Lagi viral salah seorang salafi, Ustadz Riyad Bajri, ya, terciduk kamera sedang mancing bersama kawan-kawannya dan beliau sambil merokok. Nah, ini ramai teman-teman ya, diperbincangkan di media sosial. Kalau bagi kalangan salafi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sepakat bahwasannya rokok hukumnya haram. Nah, ketika ada seorang dai yang mengajarkan akidah yang lurus, mengajarkan manhaj yang sahih, ya, kemudian dia merokok, maka sungguh sangat aib bagi kalangan salafiyin. Kenapa teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah? Karena orang-orang salafi sangat memperhatikan dengan yang namanya menjaga wibawa, ya, khawarimul muru'ah, berusaha meninggalkan hal-hal yang dilanggar oleh syariat. Apalagi dia seorang dai, penerus estafet dakwah para nabi dan rasul, seorang panutan di tengah-tengah masyarakat, maka akan dilihat gerak-geriknya, tingkah lakunya. Nah, kalau seorang dai tersebut merokok, maka dikhawatirkan para mad'u, ya, generasi muda akan ikut-ikutan, ya, menganggap hal yang biasa. Dan tentang haramnya rokok, insya Allah sangat jelas teman-teman ya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada kehancuran. La darar wala dirar, ya, jangan memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Karena merokok akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Jelas, ya, dalam hadis-hadis maupun nas yang menerangkan haramnya kita mencelakai diri kita sendiri. Dan bahaya rokok sudah tidak perlu kita bahas lagi teman-teman. Karena sepakat ahli medis, baik dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang kafir, sepakat akan bahaya rokok. Bahkan tertulis di bungkus rokoknya, ya, sekarang lebih ekstrim lagi, merokok membunuhmu. Kemudian digambar dengan sebuah penyakit yang merusak tenggorokan, gitu ya, dan seterusnya. Kanker, ya, kanker tenggorokan. Belum nanti ditertulis di situ apa, peringatan merokok menyebabkan penyakit kanker, ya, jantung, ya, dan yang sebagainya. Tentu ini menjadi bukti kalau rokok sendiri telah menyadarkan, ya, rokok sendiri telah memberikan informasi kalau dia sendiri zatsnya adalah perkara yang membahayakan. Ya, maka sepatutnya, ya, seorang dai harus berhati-hati dengan masalah-masalah yang seperti ini. Maka kita akan dengarkan teman-teman penjelasan kepada para ustadz-ustadz salafi terkait bagaimana hukum mengambil ilmu dari seorang ustadz yang merokok. Ya, ingat, ini kita berbicara di kalangan salafiyin, ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain, kelompok-kelompok yang lain, silahkan. Kalau bilang makruh, ada yang bilang mubah, silahkan. Tapi dari kalangan salafi sepakat, insya Allah rokok itu adalah perkara yang diharamkan. Baik, kita akan dengarkan penjelasan dari para asatidz terkait hukum mengambil ilmu dari seorang dai yang merokok. Ya, jadi sebelum kita menyimak penjelasan para ustadz salafi, kita akan lihat dulu video yang viral teman-teman. Jadi hobi beliau memancing bersama kawan-kawannya. Kita lihat di sini
Ya, lagi perjalanan memancing. Tuh, beliau membawa sering merokok, kan? Sedang merokok. Tuh, beliau ketakutan, malu ketika direkam. Ya. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz salafi terkait hukum mengambil ilmu dari seorang dai yang merokok. Baik teman-teman, sekarang kita akan dengarkan penjelasan dari Al-Ustadz Badrus Salam terkait bagaimana hukum mengambil ilmu dari seorang dai yang merokok. Kita simak bersama. Bagaimana jika ada seorang dai masih merokok dan mendengarkan musik, tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustadz? Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan. Rokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter, apa manfaat rokok? Ada nggak? Ada? Antum pernah nggak baca puisinya Taufik Ismail? Puisinya Taufik Ismail tentang rokok, ajib, Pak. Masya Allah. Yang saya ingat begini, arak memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Judi memiliki 20 lebih mudarat sama dengan haram. Zina memiliki 40 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4000 racun. Masa cuman makruh? Tulisannya Taufik Ismail bagus banget tentang masalah rokok itu, bro. Iya. Makanya lihat, bukti yang paling agung yang menunjukkan rokok itu bahaya, buktinya di kantong rokoknya udah tertulis. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan impotensi, kanker ini. Sekarang nggak basa-basi lagi, Pak. Rokok membunuhmu. Dah. Ajibnya enggak pernah dijadikan apa? Kalau misalnya ini statusnya ustadz, la haula wala quwata illa billah. Dalam ilmu hadis, syarat seorang perawi itu harus adil. Apa itu definisi adil? Adil adalah pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuk, selamat dari kefasikan, yang kelima salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari adab-adab yang tidak Islami. Dalam Islam, yang boleh menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi jual beli, saksi dalam masalah berbagai macam ya hukuman had, itu hanya orang yang adil. Adapun orang yang fasik dalam Islam tidak boleh jadi saksi. Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang terbiasa melakukan yang makruh saja, saqatat syahadatuhu, gak boleh jadi saksi. Ini ngerokok, main musik lagi. Yang sudah jelas keharamannya, saudaraku sekalian. Maka yang seperti ini tertolak menjadi saksi. Kalau jadi saksi aja nggak boleh, apalagi jadi ustadz. Lebih tidak layak lagi, saudara. Iya. Kalaulah yang dia ajarkan selain manhaj salaf, mungkin kita senang-senang dia, biarin aja lah, terserah dia. Nah ini ngajarin manhaj salaf. Baik teman-teman, itu penjelasan Al-Ustadz Badrus Salam hafidhahullah ta'ala. Sekarang kita akan dengarkan Ustadz yang lainnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan dengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dzulqarnain Sanusi
terkait hukum mengambil ilmu dari seorang dai yang perokok. Kita simak bersama-sama. Dari Wijaya Ikhwa 26, bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Salaf yang masih merokok? Karena sebagian ikhwa jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena Ustadz ini, dengan alasan tidak ada keharaman yang jelas tentang rokok. Jadi jangan menggampangkan, mengharam-haramkan. Mohon sekali jawabannya Ustadz, karena ikhwa di sini yang tadinya berhenti merokok jadi merokok kembali. Dan kebetulan Ustadz yang dimaksud itu katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain. Hafizahullah ta'ala. Yang pertama, dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang, rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Nah, itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Rahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklum ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja. Itu bisa, asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menanggung, orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh di dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad, misalnya dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka ini namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, ditegakkan hujjah, diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik teman-teman, tadi penjelasan Ustadz Zulkarnain M. Sanusi ya. Sekarang kita akan dengarkan dari Al-Ustadz Riza Basalamah. Tak nasihat buat orang yang pecandu rokok. Dulu kan tulisannya sudah ada, rokok membunuhmu itu dari dulu ada. Tapi karena perokok buta huruf, hanya sama pemerintah dirubah, dikasih gambar. Gambar yang menakutkan. Tapi ternyata juga buta warna, buta gambar. Perokok itu sampai sekarang. Padahal pemerintah itu sudah hampir mengharamkan rokok. Pemerintah Indonesia itu hampir mengharamkan rokok. Dari mana? Tulisannya rokok membunuhmu. Apa hukum membunuh? Boleh pemerintah, bolehkah orang bunuh diri di negeri kita? Tidak boleh. Tapi merokok masih diperbolehkan. Padahal rokok membunuhmu. Maka buat para perokok jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Barakallahu fikum. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari para ustadz salafi terkait bagaimana hukum mengambil ilmu dari seorang dai yang perokok. Yang kita ambil poin di sini teman-teman, ya, hendaknya siapa saja yang menjadi panutan seorang dai, seorang tokoh, menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak
dari wibawa atau muruahnya. Apalagi seorang dai. Ya. Di sini kita tidak mentahdir Al-Ustadz Riyad Bajri, tidak. Jadi silakan teman-teman ambil ilmunya. Kalau yang diajarkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, manhaj yang lurus, silakan diambil ilmunya. Tapi ingat, kita juga seorang muslim harus saling memberikan nasihat. Tegakkan hujah kepadanya, sampaikan bahwasanya rokok hukumnya demikian-demikian. Ya, silakan disampaikan hujahnya kepadanya. Ya, yang mau belajar silakan belajar kepada beliau, tapi tetap kita nasihati. Kita tidak langsung menghantam beliau atau kemudian tidak boleh diambil ilmunya, juga tidak benar demikian. Karena bagaimanapun juga seorang muslim itu ada kebaikannya dan kewajiban kita untuk saling memberikan nasihat. Jangan sampai suatu keburukan atau kejelekannya lantas kita menghukumi, berarti seluruh amaliannya buruk. Tidak demikian. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.